Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ummahat wal akhwat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang istiqomah untuk bisa menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mohon maaf telat sekali, ada dua jadwal tadi. Saya harus habis subuh sama jam 6 tadi ya. Agak telat di daerah pesantren Ulul Albab. Baik kawan-kawan sekalian, di kesempatan kali ini saya tertarik dengan sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan standar baik buruknya seorang laki-laki dan seorang perempuan itu sejauh mana baik buruknya dia terhadap keluarganya. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik pada keluargaku. Jadi begini, ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat orang tersebut itu baik kepada kita, atau ada orang di tempat kerja baiknya luar biasa, suka berbagi, suka memberi, orangnya peduli, itu belum bisa kita pastikan dia orang baik. Ya, artinya kalau orang tuh bisa baik sama temannya di tempat kerja, wajar. Kenapa? Dia ketemu sama temannya dalam kondisi fresh, dalam kondisi sudah mandi, sudah sarapan, kemudian dia sudah tidur nyenyak, kemudian ketemu sama kawannya paling 5 jam kerja, atau mungkin paling 8 jam. Udah biasa mah. Kalau seorang penjual itu bisa senyum kepada pembeli mah wajar. Kenapa? Untuk menarik ya pembeli. Kalau ibu-ibu bisa nyapa dengan lembut, baik-baik kepada tukang sayur keliling, wajar. Kenapa? Ketemunya paling 5 menit. Pas pas beli sayur, itu pun tukang sayurnya pas kondisi senang juga karena lagi mau dibeli apa sayurnya. Itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah apa? Ketika suami atau ketika istri bisa baik kepada pasangannya. Anda bayangkan hidupnya bersama dengan pasangannya berapa? 24 jam. Kok bisa baik? Itu baru luar biasa. Ya. Jadi kalau seorang ustadz pinter ngomong, pinter ceramah, ya, kemudian ceramahnya menarik, mah itu biasa. Ya, udah dihafalkan pas di pondok dulu. Yang luar biasa itu kalau dia itu bisa bersikap baik kepada pasangannya. Maka Rasul mengatakan, standar orang itu baik atau buruk, standar orang itu benar-benar baik atau buruk, sejauh mana sikap dia terhadap pasangannya. Ibu-ibu pakai jilbab lebar bagus. Tapi kalau seandainya sama suami masih ngerocos, masih suka hal menyakitkan, itu mohon maaf, Anda masih perlu memperbaiki diri. Bukan berarti nggak ada gunanya jilbab lebar, ada gunanya. Satu, dicintai sama Allah, yang kedua tanda keseriusan hijrah, kan begitu. Tapi disempurnakan dengan cara apa? Berbuat baik sama keluarga. Nah jamaah sekalian, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa berbuat baik sama keluarga? Saya lihat bahwa inti daripada semua masalah ini pada satu kata, yaitu apa? Komunikasi. Apa ibu-ibu sekalian? Komunikasi. Tahu komunikasi ya? Cara berinteraksi, cara berkomunikasi, itu yang paling inti. Kalau kita renungkan, saya juga banyak yang masuk ke saya, ada ibu-ibu datang, curhat, cerita, terpaksa dia harus cerai sama suaminya, terpaksa dia harus mengajukan surat cerai ke pengadilan. Ada seorang suami yang ingin ceraikan istrinya. Itu ternyata dipikir-pikir bukan karena istri sudah tidak cantik lagi. Ya, tetap ada kekurangan sih dibandingkan dulu umur 25, sekarang udah umur 40 tahun. Ya jelas beda gitu nih ya.
Bukan karena suami tidak bisa lagi memberikan uang gaji ataupun uang belanja kepada istri. Tapi permasalahannya pada cara komunikasi suami istri yang bermasalah. Di situ biasanya. Karena laki perempuan itu memiliki cara berkomunikasi yang berbeda. Apalagi kalau sudah beda suku. Apalagi kalau sudah beda latar belakang pendidikan. Yang satu pendidikan dokternya spesialis. Suaminya dia adalah orang hukum, S1 misalkan. Nggak nyambung cara berpikirnya. Kalau orang hukum itu serba prasangka, kalau dokter itu serba pembuktian. Orang hukum serba prasangka, makanya prasangka tidak bersalah macam-macam. Tapi dokter butuh pembuktian, nggak nyambung biasanya. Atau karena perbedaan suku. Contoh. Bagi orang bagi orang Nusa Tenggara Barat sebagaimana saya, yang masakan itu kudu pedes, asem, dan nggak terima manis. Mungkin kalau disuruh orang NTB Nusa Tenggara Barat suruh mencicipi gudegnya Jogja, wah nggak masuk ini. Ini apa ini? Gula atau apa? Sebagaimana orang Jogja disuruh mencicipi makanan orang NTB loh. Maka kayak ingin toh asam, kecut, pedes misalkan. Saya pernah sama mertua saya. Dulu sebelum nikah, mertua saya kan lamaran. Kemudian mertua jawabnya, saya belum lamaran sih, cuma datang perkenalkan diri saja. Pak, saya mau silaturahmi sama Bapak. Ya iya, silaturahmi silakan. Saya sendirian, Bu. Nah, maka saya tuh gentle, berani aja gitu. Karena keluarga saya jauh sana. Iya, terus mau apa? Tapi silaturahmi saya pengen lebih dekat lagi. Maksudnya bagaimana? Ya saya pengen kenal dengan putri Bapak. Putri saya tuh nggak pernah punya teman laki-laki tuh. Iya, saya ingin menjadi teman hidupnya Pak, saya bilang gitu. Ya sudah, setelah ngobrol lama, Bapak bilang, baik, saya akan memberi jawaban terima atau tidak kalau saya ingin melihat keluarga sampean. Keluarga saya jauh Pak, di Nusa Tenggara Barat, nggak apa-apa. Ya udah. Kalau Bapak siap, kapan Bapak siap, nanti kita bareng-bareng ke sana, saya bilang. Udah, persiapan, saya bilang, Bapak mau tidak mau harus naik pesawat, saya bilang. Karena mau tidak mau, saya terbatas kerja, karena saya kerja kantor, tentu terbatas waktunya. Kemudian, baik nggak masalah. Tiketnya, udah Bapak nggak usah ngurus, karena ini kepentingan saya, pulang pergi saya jamin semuanya. Kan itu ciri-ciri menantu yang bertanggung jawab begitu Bu ya. Belum menikah sudah bertanggung jawab sama mertua itu. Loh saya sebelum menikah udah tanggung jawab sama mertua saya itu nih. Udah nanti saya berangkat Bapak pokoknya yang penting siapkan pakaian. Selama perjalanan tiket akomodasi semuanya tanggung saya. Pada saat itu ya pas-pasan juga sebenarnya kan. Tapi kan harus jaga wibawa kan ya. Nah singkat cerita jamaah sekalian berangkat naik pesawat sampai turun di Lombok ya NTB. Kemudian saya udah bilang sama Bapak, soalnya Bapak tuh berangkatnya sejak dari sini itu nggak berani sarapan, khawatir muntah, karena jarang perjalanan jauh. Kalau saya kan udah terbiasa perjalanan jauh, ya. Saya tanya sampai di sana pagi itu saya masih ingat turun dari pesawat pagi, jam-jam berapa? Jam 9, 10 lah, jam 10. Kemudian kan berangkat dari sini malam, naik pesawatnya dari Surabaya, kemudian ke Mataram. Dari sini naik bis. Udah nggak masuk makanan, saya tanya, Bapak mau mencicipi makanan apa nih? Kalau makanan NTB, nanti kita ada warung NTB di situ, karena sudah hafal ya. Atau makanan Jawa, di sini juga ada yang jualan Jawa, ada Padang juga. Ya karena belum lagi semangat, wah saya ingin membiasakan diri makan NTB nih, karena pengen lama di NTB. Boleh Pak, gitu ya. Tapi Bapak siap? Siap. Udah saya ajak masuk. Makanlah ikan laut, tapi ikan laut yang sudah di kayak semacam soto kalau di Jawa, tapi sana kan asam tur pedes. Udah begitu Bapak saya lupa kalau beliau punya penyakit asam lambung ya. Dan belum terisi sama sekali. Begitu masuk baru sendok langsung wah muntah sana dan lain sebagainya. Udah saya terpaksa rawat, tak pijitin, tak buka sepatunya, tak kasih macam-macam gitu ya. Dan saat itulah beliau percaya ini calon menantu luar biasa ini. Ada berkahnya gitu loh ya. Sakit memberikan keberkahan. Begini mas saya begini, jamaah sekalian,
Terkadang gara-gara masalah masakan saja itu bisa menjadi permasalahan besar. Karena apa? Itu cara komunikasi. Masakan itu cara berkomunikasi. Maka pahami perbedaan. Dalam masalah ngobrol, perempuan itu apa saja di kepalanya itu pingin diceritakan semua, ditumpahkan semuanya. Kalau suami yang tidak terbiasa mendengar, capek. Kadang yang tadi pagi diulangi sore hari diulangi malam hari kadang. Cerita sana kemari ya. Udah kalau kita nggak terbiasa, nggak punya seni mendengar, oh boleh ngomong ya bolak-balik aja. Diceritakan semuanya. Dan dia butuh teman curhat. Maka saya sering sampaikan kepada laki-laki, bapak-bapak sediakan waktu untuk curhatan istri. Kalau enggak, istrimu akan curhat sama orang lain. Kalau sama teman laki-laki, teman perempuan enggak masalah. Coba kalau sama teman SMA-nya mantan pacarnya, wah kan jadi masalah ya. Nanti suami istri mantannya akan berikan kepedulian. Oh, piye kabare ya. Was anu wae kayaknya enggak bisa WA-an. Ketemu ayo makan siang. Wah, udah jadi ya. Maka apa namanya? Bubar malahan ya. Nah, gara-gara tadi ya Mas Kelin, makanya Nabi Muhammad SAW setiap malam selalu memberikan waktu bagi istrinya untuk curhat. Ustaz, istri Nabi kan 9. Bagaimana caranya? Nah, ini luar biasanya. Nabi Muhammad, ini suara saya kedengaran nggak sih? Kedengaran? Jelas? Oh, jelas ya. Kok dari sini nggak jelas? Mungkin sana mic-nya. Nah, jemaah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu punya setidaknya 2 waktu. Karena istri beliau 9, kalau 9 berarti untuk menunggu jatah malam, nunggu 9 hari berarti kan ya. Itu beliau menyediakan 2 waktu. Habis subuh sama habis asar. Jadi habis subuh beliau zikir di masjid, doa, sholat sunat syuruk. Habis itu pergi ke rumah istrinya satu persatu. Ke Hafsah dulu. Hafsah, nggih Kanjeng Nabi pripun kabare? Saya Kanjeng Nabi. Ya, pakai bahasa Arab tentunya ya. Gimana? Hari ini masak enggak? Enggak ya Rasul, saya puasa. Toh hari ini bukan jatah saya. Oh ya ya. Nah, gimana tadi malam mimpi apa? Enggak mimpi apa-apa ya Nabi. Oh ya, gimana? Ada masalah enggak hari ini? Cerita. Ya Rasul tadi malam begini-begini cerita. Didengarin. Kalau udah selesai, Nabi Muhammad akan memegang ubun-ubun istrinya, kemudian menciumnya, lalu mendoakan dengan suara keras yang didengar istrinya. Ya Allah, sambil dicium, jadikanlah Hafsah orang yang solehah, permudahkan urusan ya Allah, jangan dia sampai cemburu buta terhadap madu-madunya yang lain ya Allah. Ya Allah, jadikan, didoakan. Jadi Hafsah amin, amin ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Kemudian pindah lagi ke istri berikutnya. Maka Nabi itu menyediakan waktu untuk curhatan bagi istrinya. Itu pagi. Sorenya sama, habis zikir sore, boleh satu persatu datang istrinya ngobrol. Ya kadang lama, kadang sebentar, tergantung curhatan istrinya. Habis itu didoakan lagi. Jadi beliau mendengarkan curhatan istrinya itu minimal 2 kali sehari, dan mendoakan langsung minimal berapa? 2 kali. Masya Allah. Wajar kalau istri-istri beliau itu apa? Akur. Makanya saya sering sampaikan kepada bapak-bapak, jangan pernah kepikiran nikah lagi kalau belum bisa mencontohi Nabi dalam masalah ini. Mendoakan istrinya jarang. Nah ya. Lah iya kan? Iya enggak Ibu sekalian? Ngomong gitu sama bapak ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu Nabi Muhammad. Dan kalau istri tersebut yang punya jatah malam, dia lebih leluasa. Selain tadi pagi sore, biasanya kata Al-Abbas, adik iparnya Nabi sekaligus sepupu Nabi, beliau itu sebelum tidur maka beliau duduk bersama istrinya, kadang ngobrol biasa, kadang tidur di paha istrinya, nanti istrinya cerita, ngobrol sana kemari. Nah, kalau udah terdengar suara Nabi mendengkur, oh berarti Nabi Muhammad sudah tidur. Tapi Nabi Muhammad gak melarang kalau istrinya curhat, cuma kalau ngantuk ya tidur gitu nih ya. Ya sama, ibu-ibu juga silakan curhat. Tapi nek suami udah tidur berarti udah capek. Jangan dibangun, mas, tangi. Apa kamu sangka aku radio toh? Enggak, udah biarkan aja jamaah sekalian. Cara komunikasi itu yang kedua, 3. Yang keempat, nah ada tambahan lagi, itu apa? Sebelum subuh. Jadi sebelum subuh, Nabi Muhammad akan membangunkan istrinya, taruhlah sekarang subuhnya 4.25 kan sekarang kan ya? 4.25. Berarti jam 4 atau jam 4 kurang sedikit, Nabi Muhammad membangunkan istrinya.
Kalau mereka sholat, mereka akan sholat. Kalau tidak, buat ngobrol aja. Ngobrol, gimana Dek? Tapi kalau istrinya capek ya dibiarin. Ya kadang beliau bangunkan, kadang tidak. Ya kadang beliau bangunkan untuk sholat, kadang beliau bangunkan kalau istrinya nggak terlalu capek untuk ngobrol. Udah ngobrol, ya, nanti sampai adzan. Loh Ustaz, Rasul nggak sholat malam? Udah setelah sholat malam. Karena Nabi itu mulai sholat malamnya jam 12:30 malam. Ngobrol sampai adzan. Kalau sudah adzan berhenti, beliau sholat sunnah. Sholat sunnah, berdoa sebentar, lalu ngobrol lagi sama istrinya. Kalau udah menunjukkan waktu mau qomat baru boleh keluar, karena rumahnya dekat sama masjid. Jadi sampai berarti 5 kali Nabi Muhammad SAW ngobrol dengan istri dalam sehari kalau jatahnya hari itu. Berapa kali? 5 kali. Karena wanita itu punya punya kebiasaan ngomong. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu paling malas ngomong. Bahkan kalau ada masalah sengaja didiamkan. Jadi ibu-ibu kalau punya suaminya seringkali mendiamkan masalah, bukan karena tidak percaya sama panjenengan, bukan karena tidak percaya kepada ibu-ibu, kepada istri, tapi karena karakter laki-laki memang suka merahasiakan masalah. Karena perempuan tuh kalau nggak tahu, lah mas saya udah nggak percaya sama saya, punya masalah apa ya, aku malah tahu dari tetangga, malah tahu dari kawannya, gitu misalnya. Bukan karena dia nggak percaya, tapi karena laki-laki itu memang suka memendam masalah dan ingin mencari solusi sendiri. Itu laki-laki. Beda sama perempuan. Dalam masalah ngomong, perempuan dalam 1 hari konon mereka bisa menghabiskan 27.000 kosakata. Tapi laki-laki paling 2.500. Jatuh banget. Makanya saya sering bilang, ibu-ibu nih, walaupun mungkin lulus SMA atau lulus S1, D1, D2 misalkan, suaminya lulus S1, S2, S3 misalkan, kalau bertengkar sama suami saya yakin ibu-ibu pasti menang. Kenapa? Kosakatanya lebih banyak. Suami baru ngomong jadi begini, udah banyak. Suami baru ngomong sebentar, terus udah 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Karena perempuan punya kecerdasan, diberi kelebihan oleh Allah dalam masalah apa? Masalah ngomong, jemaah sekalian. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, makanya kenapa perempuan diberi kecerdasan dalam masalah ngomong? Inilah kenapa perempuan itu jadi ibu. Karena anak terutama masih kecil itu harus diberi banyak kosakata. Maka sebenarnya ibu yang cerewet itu paling berpotensi mencerdaskan anak. Karena anak tuh banyak sekali mendapatkan masukan asalkan cerewetnya baik. Ya, asalkan cerewetnya baik dalam hal-hal yang baik. Makanya sebenarnya kalau ini kan ibu-ibu rata-rata udah pada anak udah besar-besar rata-rata ya. Nah, kalau yang masih muda ya nggak masalah cerewet itu, karena itu demi kebaikan anak. Asalkan tadi ya cerewet dalam masalah yang baik. Ini namanya cara berkomunikasi jemaah sekalian. Ternyata ada perbedaan antara laki dengan perempuan dalam masalah komunikasi. Kalau laki manusia verbal. Apa verbal itu? Yang diomongkan itulah yang diinginkan. Sementara perempuan belum tentu. Kadang yang dia inginkan yang lain, cuma ngomong sesuatu. Mas, itu bagus banget ya jilbabnya ya. Maksudnya mau belikan aku gitu loh. Ya. Kan begitu kan Bu ya. Dia ingin dimengerti. Karena dia manusia yang bukan verbal, manusia yang penuh perasaan. Sementara laki-laki sifatnya apa? Verbal, apa adanya. Ya kalau bilang bagus, iya deh bagus. Yuk lanjut jalannya. Udah istrinya memang angkel banget. Udah tak cerita gitu ya. Beda sama laki-laki. Dek, makan yuk, kentang yuk, atau makan ini ngomong gitu ya. Kalau perempuan mungkin beda. Mas, kemarin aku lihat temanku bawa ini loh, bawa bawa Kentucky-nya dari ini. Kata enak banget tuh Mas ya. Itu maksudnya mau aku dijajak Mas ya. Aku mau diajak ke sana gitu nih ya. Sayangnya bapak-bapak nggak dengar soalnya tuh ya. Jauh ya. Itu kalimat kalimat perempuan. Karena perempuan adalah manusia yang non verbal. Ya. Apalagi kalau pas lagi hate mungkin ya. Lagi rodo-rodo mutung. Ya keluar yuk. Yuk. Mas keluar yuk, aku mau makan di luar. Ya udah, makan di luar. Makan apa? Enggak tahu. Loh, lapar? Ya lapar gitu ya. Mau makan apa? Ya enggak tahu nih ya. Jalan aja gitu ya. Akhirnya muter. Ternyata larinya apa? Warung hik sampai rumah kan. Setelah muter-muter sana, ternyata apa?
makan mie Jawa di samping dekat rumah, pada udah muter Solo keliling gitu nih. Ya. Karena dia ingin dimengerti ini ya. Mau makan apa? Nggak tahu. Makan nasi? Terserah. Itu loh mas. Makan apa namanya, nasi goreng. Lo mau ngomong dari tadi, aku pikir sampean tuh ngerti aku gitu nih. Kan begitu perempuan itu. Cara komunikasi yang kadang berbeda. Nah, kalau ini nggak dipahami ibu-ibu sekalian, kita tidak akan bisa menjadi baik bagi pasangan kita. Maka kata Rasul, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik pada pasangannya. Maksudnya bukan sekedar baik dalam masalah masakan, itu oke. Bukan sekedar tampil cantik ketika di rumah atau di kamar. Kayaknya enggak deh. Tampil cantiknya pas walimahan aja bu ya. Iya. Bukan. Tapi yang dimaksud maksudnya adalah apa? Di antaranya adalah cara berkomunikasi. Baik. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang luar biasa lagi adalah apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ini karakter komunikasi. Karakter komunikasi adalah apa? Perempuan, innahunna khuliqna min dila'. Perempuan itu kata Nabi diciptakan dari tulang rusuk. Al-a'waj, tulang rusuk yang bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Ini paling bengkok ya. Beda sama bawah ya. Paling bengkok itu paling atas, dan perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas. Maka kalau kamu terlalu memaksa keras, maka dia akan patah. Tapi kalau kamu ingin meluruskan pelan-pelan, dia akan lurus. Tapi kalau kamu membiarkan tidak meluruskan, dia akan terus bengkok. Cara berkomunikasi maksudnya apa? Perempuan itu kalau Anda ingin menasehatinya, jangan langsung, "Dek, salah itu. Omonganmu kotor itu, nggak boleh ya." Nah, dengan kalimat-kalimat yang baik. Itu kalimat yang nggak benar. Cuma kan kadang suami itu nggak sabaran, ngomongnya apa adanya. Nah, kalau Anda paham seperti itu, maka Anda harus juga memahami laki-laki. Laki-laki itu nek ngomong apa adanya. Artinya Anda nggak perlu sakit hati, bukan karena suami nggak mencintai Anda atau nggak menghormati Anda, tapi karakter laki-laki seperti itu. Sebagaimana ketika istri dinasehati langsung oleh suami, dia mutung marah, merasa dihinakan oleh suaminya. Suami nggak boleh marah. Kenapa? Karena memang karakter perempuan harus pelan-pelan. Artinya begini ibu-ibu sekalian, kalau kita bisa memahami karakter ini, laki bisa memahami karakter perempuan, perempuan bisa memahami karakter laki-laki, hidup itu insya Allah sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi bukan karena sekedar cantik di rumah, tapi juga pinter dalam berkomunikasi dan pandai memilih kata dan kosakata. Dipahami ibu sekalian? Makanya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada pasangannya. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada pasangan kita ibu sekalian. Yang pertama adalah apa? Nabi Muhammad mengatakan, hadirkan kenyamanan di saat bersama dengan pasangan kita. Semua orang tuh pinginnya nyaman kok, ya nggak ibu sekalian? Pingin nyaman. Orang akan melawan kalau merasa tidak nyaman, akan memberontak ketika dia merasa tidak nyaman. Contohnya hari ini kenapa sih umat Islam marah kepada Kementerian Agama, Menteri Agama? Karena nggak membuat umat Islam nyaman, misuh ini, rusuh. Lah masa adzan disamakan dengan gonggongan anjing, jan. Masa Menteri Agama kayak gitu, padahal digaji dengan harta umat Islam. Katanya apa? Bikin risih. Yang risih itu siapa? Coba kita nanya dokter THT, dokter telinga, hidung dan tenggorokan, dokter asli spesialis THT. Apakah pernah mereka itu mendapatkan pasien yang telinganya sakit gara-gara dengerin adzan? Nggak ada. Justru dalam hadis itu dijelaskan yang sakit, merasa resah, merasa risih dengan suara adzan itu satu. Apa itu? Setan. Dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, "Idza nudiya lis-shalah." Kalau salat dikumandangkan, adbaros syaitan,
maka setan itu akan lari walahu durrat, dengan terkentut-kentut, terbirit-birit, hatta la yasma ta'din, dia akan lari ke tempat yang paling jauh sampai dia tidak mendengar suara azan. Justru suara azan itu kalau keras, merdu, indah, itu membuat setan lari. Makanya kalau ada orang yang dirasuki setan, salah satu cara meruqyahnya apa? Azan. Jadi kalau Anda ingin mengetes ini orang ada setannya apa tidak, azan lah di hadapannya. Allahu Akbar. Oh, ada setan. Kalau dia merasa, kok kayak gonggongan anjing, oh setan nih. Nah, jadi jamaah sekalian, azan tuh begitu. Kenapa azan itu disunahkan di saat kita ada di daerah pedalaman, contoh di gunung. Ibu-ibu ke gunung bersama keluarga, kemah di tempat yang sepi, kok rodo-rodo merinding ngono ya. Kok ada apa? Angker-angker bagaimana? Saat itu disunahkan azan lah. Biar apa? Kalau di situ ada setan-setan jahat, dia lari. Kalau ada setan-setan baik, dia akan mendekat. Azan ibu sekalian. Dan tidak ada kalimat yang lebih indah daripada kalimat azan. Makanya jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kita disunahkan untuk mengumandangkan azan di saat bayi lahir di telinga kanannya dan qomat di telinga kirinya. Kenapa? Ini kalimat yang paling indah. Ada dua fungsi kata para ulama. Satu, karena bayi yang baru lahir di dunia, perdengarkan kalimat-kalimat yang thoyyib, kalimat-kalimat yang baik. Jangan diperdengarkan langsung musik, diperdengarkan langsung kalimat-kalimat buruk. Lele kok lahir sekarang, kayak menyesal misalkan, atau bagaimana. Jangan, karena dia itu bisa menangkap. Maka dengarkan kalimat-kalimat indah. Dan kalimat yang paling indah adalah apa? Adzan. Itu kalimat yang paling indah jamaah sekalian, adzan. Yang kedua kata para ulama, karena ketika bayi lahir, yang menampaninya, yang menyambutnya itu bukan sekedar manusia, ada malaikat dan ada jin, setan yang berupaya menggodanya, menguasainya. Maka kenapa kita mengumandangkan adzan? Jadi kalau ada orang merasa risih dengan adzan, itu berarti, nah ibu-ibu yang jawab. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hadirkan kenyamanan. Samalah seorang takmir harus membuat bagaimana masjid nyaman. Agar apa? Agar masyarakat datang ke masjid lebih senang, mulai dari kebersihan karpetnya, udah ada AC-nya yang dingin. Kemudian kamar mandi yang bersih. Kalau nggak bersih ya udah disikat. Kalau perlu diganti keramik yang bagus biar sekalian bersih. Jangan sampai kelihatan mungkin kamar mandinya kotor. Karena kadang yang paling rodong gilaan itu seringkali masjid itu udah bagus tapi kamar mandinya kotor, hitam, kotoran di mana-mana. Itu remaja masjid harus bertanggung jawab dan takmir harus bertanggung jawab. Membuat jamaah pengajian di masjid nyaman. Sama dalam berkomunikasi dengan keluarga kita atau dengan besan kita. Kalau ibu-ibu mungkin sudah pada berbesan ya. Iya, rata-rata udah besan Bu ya. Sampun? Oh, dereng gitu. Ibu udah besan ya? Ya, belum juga ya. Baik, dengan keluarga kita, dengan besan kita atau dengan anak kita, hadirkan kenyamanan, terutama kepada pasangan. Nyaman itu bagaimana sih? Nyaman itu banyak, ya. Di antara bentuk kenyamanan yang paling nampak adalah dari kata-kata dan penampilan. Kata-kata ada dua. Satu, pilihan katanya, yang kedua intonasi saat mengucapkannya. Karena ada kata-kata bagus tapi diucapkan dengan nada ketus. Ya, contoh gimana Bu? Dek, ini nasinya aku makan ya. Kalau nadanya bagus, injih Mas. Kalimatnya bagus, injih, dan intonasinya bagus juga. Tapi kalau injih, ya, kalimatnya bagus tapi intonasinya elek banget.
Maka jamaah sekalian, dalam Islam tuh kata itu betul-betul diperhatikan dalam Islam. Kata. Kalau kata itu bermasalah, maka akan menimbulkan masalah. Islam itu menilai orang tuh baik dan buruk salah satunya dengan ucapan. Maka Rasul pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan kata-kata yang baik atau diam. Jangan komentar. Diam, jangan komentar. Atau baik. Baik itu maksudnya berikan motivasi atau kalimat-kalimat yang baik. Jamaah sekalian, ketika ada teman yang sedang cerita, wah dia baru pulang dari Tawangmangu, wah indah sekali. Jadi saya lihat ini nih, kalau dia lagi cerita lagi happy, jangan kemudian alah wis biasa kayak ngono, kayak wong disuai gitu nih. Udahlah jangan begitu, wong dia lagi happy. Anda itu menyakitkan banget seperti itu. Udah, Nabi itu disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau akan bergembira dengan kegembiraan sahabat yang cerita. Kalau sahabat cerita hal-hal yang sedih, beliau juga terbawa suasana. Kalau sahabatnya lagi happy, beliau juga happy. Kalau sahabatnya lagi takjub, wow luar biasa. Saya melihat pesawat yang Nabi Muhammad juga merasa takjub. Supaya orang itu senang kalau ngobrol dengan Nabi. Ini menghadirkan kenyamanan. Jangan sampai di saat suami lagi cerita hal-hal yang sedih, ya itu loh, temanku ditangkap Densus itu, padahal temanku baik, ngajinya gue baik, terus katu ibu-ibu langsung nimpali, nah kan, makanya mas, wis tak omong ke, ojo gaul sama orang iku, ya, iki toh nyesel toh ya, nanti pripun, nah kau kena piye itu, langsung gitu, itu nggak baik. Pada saat sedih, bawalah suasana hati Anda dalam kesedihan juga. Jangan ditimpali. Ini kalau suaminya masih sabar, ya alhamdulillah. Ini orang sabar. Ya. Perang dunia keempat. Ya. Kalau enggak, suami langsung berpikir, kayaknya janda temanku lebih bagus daripada istriku. Iya, langsung gitu. Dia kalau diceritain perhatian. Orang yang peduli, istriku malah cerewetnya pedas omong kayak cabai rawit misalkan ya. Bahaya kan ibu sekalian. Maka jemaah sekalian, dari kata diperhatikan kata-kata. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik kepada manusia. Jadi kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada manusia. Kemudian jemaah sekalian, dalam Al-Quran sampai disebutkan beberapa kata-kata yang harus kita ucapkan. Satu, disebutkan qaulam ma'rufa, kalimat yang ma'ruf, kalimat-kalimat yang baik. Contoh, dalam surat An-Nisa ayat 8 itu berbicara konteks pembagian warisan. Jadi kalau ada orang yang mau membagi warisan, yang hadir ada orang-orang miskin atau tetangga-tetangga yang jelas-jelas nggak dapat warisan, cuma pingin dengar dan melihat bagaimana prosesi pembagian warisan, kata Allah, farzukuhum minhu, maka berikanlah seberapalah kepada tetanggamu, entah ya mungkin sekedar 100.000 apa 200.000 dari apa yang kalian dapatkan, karena bagaimanapun tetanggamu itu punya sumbangsi atas harta ibumu. Mungkin dulu ibumu ketika sakit, yang ngantarin ibumu di saat kamu masih kerja adalah tetanggamu. Dulu ketika ibumu sakit, ya sebelum meninggal, kamu nggak punya mobil, yang menyediakan mobil siapa? Tetanggamu. Berikanlah, berbagilah. Terus waqulu lahum qaulan ma'rufa. Di saat kamu berbagi dengan tetanggamu atau orang-orang miskin sebagian harta warisan, iringi dengan ucapan-ucapan yang baik. Ngapunten je Pak, dapatnya cuma sekian, soalnya ibu dan bapak itu punya hutang. Jadi hartanya kita gunakan untuk bayar hutang dulu, baru kita bagi, kita dapatnya sebagian sedikit-sedikit. Ya mudah-mudahan ini berkah Pak, terima kasih selama ini telah menemani ibu. Wong saya ini orang jauh, saya tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Jogja, ibu kan tinggal di Sukoharjo dekat sama sampean. Yang sering nilai ya sampean, terima kasih banget. Itu namanya qaula ma'rufa. Jangan iki Pak ya sedang mulai kono ya. Jangan no. Baik, qaula ma'rufa satu. Yang kedua ada namanya qaulan karima.
kata-kata karima. Apa karima? Memuliakan. Kapan itu diucapkan? Terutama kepada orang-orang yang lebih tua atau lebih tinggi pangkatnya daripada kita. Allah berfirman, imma yablugha wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surat Al-Isra. Al-Isra ayat 23 ya. Al-Isra ayat 23. Allah telah memutuskan untuk beribadah kepada Allah agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Kalau kedua orang tua kita ini sudah tua atau salah seorang di antara mereka sudah tua, fala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan apa? Uff sama orang tua. Kenapa? Konon orang tua semakin tua sensitivitasnya semakin tinggi. Ibu-ibu merasa nggak sih? Ibu-ibu di atas 50 tahun itu kan terasa banget. Kalau dikerasin sedikit terasa banget. Apalagi yang mengeraskan suara itu adalah anak. Karena semakin tua semakin tinggi sensitivitasnya. Ibarat jembatan itu, semakin lama jembatan kayu itu semakin sensitif. Semakin banyak beban dia berbahaya untuk bisa rapuh, bisa ambruk. Nah, kemudian wala tanharhuma. Jangan menghardik kedua orang tuamu. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang memuliakan. Bu, matur suwun, masakannya enak banget, padahal mungkin orang tuanya itu karena sudah tidak bisa merasakan lidahnya, mungkin asin. Anda tetap mengucapkan kalimat-kalimat yang memuliakan kepada orang tua Anda. Kepada atasan juga, terima kasih Pak, saya siap kapan Bapak panggil. Ya, memuliakan. Bu, Ibu kapan mau manggil saya, Bapak mau kapan sih? Panggil loh, telepon malam-malam. Kalau butuh apa-apa langsung telepon loh Bu, saya akan datang. Walaupun sekedar kata-kata, nih prakteknya kayak gimana ya Bu? Mungkin ngorok sampai subuh ya itu urusan lain. Yang penting kata-kata itu baik. Yang ketiga namanya qaulan layyina, kalimat-kalimat yang lembut. Nanti sudah saya bilang tadi, lembut itu ada dua pilihan. Ada dua maksud. Satu, pilihan kata. Yang kedua, intonasi suara. Ada orang yang suaranya lembut, tapi pilihan katanya itu kasar. Ya. Orang duwe otak toh. Lembut, tapi apa? Kasar. Dasmu. Kasar banget nih, dengerin gitu ya. Nah, itu namanya pilihan kata. Tapi ada juga orang pilihan katanya baik, intonasinya tinggi atau intonasinya kurang baik. Ya. Gimana kabarnya? Inji, Romo, Inji. Ya. Nah, yang lain itu pilihan katanya baik, kemudian intonasi juga baik. Saya mau lanjut, udah jam 8.15. Ibu-ibu sudah pada lihat jam gitu loh ya. Jadi saya juga terteror gitu ya. Dan saya juga merasa bersalah ya. Karena mungkin datanya telat ya. Baik. Mau nambah boleh? Tapi udah pada lihat, kita tambah 30 menit. Ya udah, saya tambah 10 menit aja ya. Baik. Qaulan layyina, kalimat-kalimat yang apa tadi? Lembut. Lembut jemaah sekalian. Apalagi suami di depan istri. Istri itu, perempuan itu indah dan indahnya itu dengan apa? Dengan tutur katanya. Kalau sudah hilang dan rasa malunya, perempuan indah dengan dua kata para ulama. Tutur kata sama apa? Rasa malu. Kalau dua-duanya sudah hilang dari wanita, maka tidak ada harganya lagi. Wes ngomong kasar, wes rai-rai gedek ya. Wes itu udah gak ada harganya sama sekali. Jadi harganya wanita pada rasa malunya dan apa? Ya tutur kata yang halus. Maka jemaah sekalian, kepada siapapun upayakan lembut walaupun kepada orang yang menyakiti kita. Pernah Nabi lagi duduk bersama dengan istrinya Aisyah. Aisyah itu masih muda. Istri Nabi yang paling muda. Kemudian tiba-tiba ada tamu orang Yahudi, beberapa orang tokoh-tokoh Yahudi. Salam.
Assalamu alayka ya Abul Qasim. Assalamu alayka ya Abul Qasim. Saya tanya, salah nggak ucapannya? Ada yang salah nggak? Assalamu alayka ya Abul Qasim. Apa yang salah? Kurang huruf lam. Assalamu menjadi assamu. Orang yang tidak mendengar dengan seksama pasti mengira assalamu. Bedanya jauh itu. Kalau assalamu semoga selamat, selamat dari Omikron, selamat dari Papakron, ya, selamat dari Abikron, selamat dari hutang, selamat dari punya masalah, namanya assalamu. Kalau assamu artinya apa? Celaka. Semoga beda jauh banget kan Bu? Hanya kurang satu huruf. Ibarat beginilah, diganti satu huruf saja. Saya pernah dapat WA dari ibu-ibu minta pengajian. Ustadz, bisa ngisi hati ini katanya. Saya baca itu, ini salah pora itu nih. Bisa ngisi hati ini itu nih. Ini maksudnya apa? Ini ibu janda apa piye iku ya ini? Saya cuma nggak balas, cuma lihat aja, saya kata balas. Akhirnya dia baru kemudian balas. Maaf Ustaz, maaf saya hari ini. R jadi T, beda banget rasanya itu. Alhamdulillah saya masih normal bacanya gitu nih ya. Cuma iya bisa kapan di mana gitu nih ya, bahaya kan jemaah sekalian. Nah jemaah sekalian, ketika Nabi Muhammad disampaikan salam begitu, maka Nabi Muhammad menjawab singkat, waalaikum. Semoga kalian ya sama, sama-sama celaka juga. Tapi sopan, waalaikum kata Nabi. Sementara ibunda Aisyah yang duduk di samping Nabi mendengarkan kalimat tersebut, beliau nggak tahan, langsung jawab, waalaikumsalam wal la'natu wal ghadabu alaik. Bu, lengkap. Semoga kalian celaka, terlaknat, termurkai selama-lamanya oleh Allah. Dengan suara melengking, biasa suara perempuan lagi emosi kan ngalahkan suara muadzin ya. Pakai toa pun nggak perlu. Waalaikum. Nabi mengatakan, ruwaida ya Aisyah, udah pelan-pelan ya Aisyah, udah jangan ojongon atau Aisyah kalau bahasa kita sekarang. Ya Rasulullah, apa anda tidak mendengar kalimat-kalimat mereka itu yang menyakitkan? Nabi Muhammad menjawab dengan cerdas, aku itu nabi pilihan Allah. Apakah Allah memilih nabi terbaiknya yang budek? Masih masa aku budek sih, aku nabi pilihan kok ya. Nah terus sudah saya jawab, waalaikum. Ya Aisyah, doa mereka mencelakakan saya tidak akan diterima oleh Allah. Doaku kepada mereka diterima oleh Allah. Ya Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dan kesopanan dalam semua perkara, termasuk menghadapi orang-orang senganyel kayak gini gitu. Kalau bahasa saya sekarang gitu, wis sabaro. Sopan jangan sekalian. Santun. Ibu-ibu walaupun dikecewakan sama suami jangan langsung ngegas suaranya. Janji mau walimahan habis Isya. Pulangnya jam 8. Ya, padahal walimahnya di gedung. Namanya gedung itu sifatnya apa namanya? Ya, terbatas waktunya. Begitu suami datang, assalamualaikum ma. Assalamualaikum. Ya telat. Pura-pura sopan meneh gitu ya. Janganlah jamaah sekalian, santun. Waalaikumsalam Pak. Kok telat? Ya wis tak maafkan. Yuk berangkat. Nek nggak jadi sampai sana pulang, wis kita cari tempat makan. Apa tuh Pak? Enak atau gitu. Daripada marah-marah, malah bisa 3 hari 3 malam nggak ngomong. Nah baik jamaah sekalian. Jadi sekali lagi qaulan layyina, kalimat yang santun dan sopan. Kemudian yang berikutnya adalah qaulam maisura, kalimat yang memudah. Surat Al-Isra ayat 28. Wa fakullahum qaulam maisura, ucapkan kepada mereka kalimat-kalimat yang memudahkan.
Jadi kalau ngomong di hadapan orang, kalau itu kajiannya adalah para dokter, para spesialis, para profesor, bicaralah dengan bahasa-bahasa mereka yang standar. Tapi kalau kita ngisi di kampung pelosok di Tawangmangu, orang-orangnya mungkin orang Jawa, mereka ini baru baru ngerti sholat, pakai jilbab sudah alhamdulillah. Jangan ngomongnya, jadi kita sebagai seorang muslim harus intelektualis. Oh bahasa opo torere iki. Orang dimengerti ini ya. Nah, makanya apa? Qaulan maisura, kalimat-kalimat yang memudahkan dan memahamkan. Seringkali orang itu melanggar bukan karena ingin melanggar, tapi karena tidak dimengerti maksud daripada ucapan. Memudahkan. Jangan hati-hati pakai helm, kalau nggak pakai helm melanggar pasal sekian. Oh, terlalu akeh dunia. Nanti orang tuh gara-gara membaca itu akhirnya tabrakan. Ya. Udah pakai helm demi keselamatan, wis rampung. Pakai helm, kalau tidak didenda, wis rampung. Jelas dimengerti. Paham Bu ya? Iya. Sama lah. Sama juga termasuk maisura itu apa? Memudahkan contoh. Ketika anak kita minta maaf, Bu, aku minta maaf ya Bu, tadi terpaksa ambil uang ibu. Loh, tadi uang yang mau tak bayar ke warung tuh kamu tuh yang ngambil. Aku sampai diunek-uneki sama yang punya warung gara-gara melanggar janji. Inje Bu, ngapunten je. Ya wis ropo jangan diulangin ya. Itu namanya maisura. Atau tadi ketika istri masaknya nggak enak, Mas maaf ya, tadi aku lagi kepikiran kamu, aku lagi cemburu gara-gara kemarin baca WA kamu sama ya misalkan ya, makanya masakannya asin. Ampun je Mas ya. Yes, ora apa-apa. Kalau suami nggak apa-apa, aku tak jajan di luar. Oh nggak gitu ya, tak makan deh ya. Jadi qaulan maisura, kalimat yang apa? Mempermudah. Masya Allah, Al-Quran tuh sampai ngajarin cara ngomong coba. Karena omongan itu paling mempengaruhi orang. Nilai seseorang tuh pada lidahnya. Maka sampai diajarkan. Terus yang berikutnya apa? Qaulan sadida, surat An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9. Qaulan sadida, kalimat-kalimat yang sadida, lurus, jujur. Jadi dalam berucap jujurlah. Orang itu semuanya nggak ada yang mau dibohongin. Dan yang terakhir, qaulan baligha, surat An-Nisa ayat 63. 63. Baligha itu apa? Tegas. Kapan? Ketika kita sudah lembut, udah sopan, udah memberikan maaf berkali-kali, kok masih melanggar? Tegas. Tegas bukan berarti kasar. Tegas. Mohon maaf, saya sudah tidak terima lagi bentuk permaafan atau pelanggaran. Terserah Anda, silakan, saya tidak lagi ingin punya karyawan seperti Anda, saya kasih uang sango, silakan berangkat ya. Atau silakan Anda mungkin bisa baik dan nyaman di tempat lain, sama saya mungkin gak nyaman dengan aturan saya. Begitu Bu, penting, tegas ya. Jadi kadang dalam kehidupan kita tuh perlu ketegasan, tapi jangan sering-sering kalimat-kalimat tegas. Baik, saya kira demikian. Barakallahu fiikum ajmain. Ini poin pertama ya, baru menghadirkan kenyamanan. Satu dengan kata-kata, belum penampilan. Jadi kata-kata yang kedua penampilan sebagai kenyamanan. Apa penampilannya? Ya nantilah saya jelaskan. Ya penampilan seperti apa, raut muka seperti apa. Nabi itu adalah orang yang kalau ngobrol bersama dengan beliau semua orang merasa nyaman. Nyaman dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi itu orangnya Masya Allah sangat-sangat lembut tingkah laku dan kesopanannya. Dan kalau diajak bicara itu enak. Raut mukanya, cara beliau mengomentari sesuatu itu enak. Karena ada orang yang diajak ngomong itu cuma sambil WA. Oh iya ya, iya toh. Oh iya toh ya. Kan gak enak banget kalau ngomong kayak gitu. Baik, saya kira demikian. Barakallahu fiikum ajmain. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Tidak ada tanya jawab ya, karena udah siang. Demikian dari saya kembalikan waktu kepada beliau. Barakallahu fiikum.